Ya, teman-teman, hari ini tanggal 13 bulan Januari. Kita akan bahas komentar ya. Ini komentarnya adalah seperti ini ya. Gimana caranya tahu bandar sama bukan pas lihat Broksum katanya. Contoh kasus di saham Bumi, itu kan yang ambil sama buang barang sama-sama broker yang besar katanya gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin cara deteksinya mungkin teman-teman ya. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Kita langsung ke sahamnya aja, Bumi. Contohkan ini Bumi ini ya. Nah, kalau saya teman-teman, ini pendapat saya ya. Ingat, ini pendapat saya, mungkin nanti digabungkan aja dengan pendapat yang lain ya. Jadi begini, ketika contohnya kita melihat deteksi ini adalah ada peningkatan transaksi yang bagus contohnya. Nah, sampai naik begini gitu ya. Nah, teman-teman periksa aja setiap kenaikan-kenaikan ini kan biasanya yang naikin itu antara dua teman, satu bandara, yang kedua di luar bandar teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bandar itu ada bandar dalam emiten teman-teman ya. Maksudnya kalau bumi itu ada bandar buminya, ada bandar di luar. Ingat teman-teman, ada bandar di luar, dan si bandar itu teman-teman, si bandar itu sebenarnya itu si bandar itu dia tidak berdiri sendiri teman-teman ya. Mereka pasti ada temannya, karena untuk mengelola sebuah emiten itu butuh teman. Teman siapa temannya? Yang nahan, yang ngambil, nanti yang makan, terus yang dimakan teman-teman. Kadang-kadang seperti ada yang tukar-tukaran, model YJ sama YB contohnya begitu teman-teman ya, atau MG sama BQ. Nah, kadang-kadang seperti itu. Contohnya di saham Bumi. Perhatikan teman-teman untuk saham Bumi ya. Kita contoh kasus yang ini aja nih, yang tinggi ini seperti ini nih teman-teman ya. Ingat ya, bandar itu tidak berdiri sendiri ya, pasti mereka punya temannya. Kadang-kadang di sisi lain terdeteksinya, wah ini kok di sini ada pengambilan hijau contohnya gitu ya. Tapi tiba-tiba kok si ini yang kemarin ngebeli ngejual. Nah, itulah teman-teman yang saya bilang itu dia tidak berdiri sendiri teman-teman ya. Mereka butuh teman juga sama-sama teman-teman ya. Kita contoh kasus di sini deh. Nah, biar kita tahu siapa sih yang memaaf harganya. Nah gitu. Jadi pematik itu siapa teman-teman. Jadi kita akan cari pematiknya siapa. Contohnya gini teman sini nih, tanggal 11 November ya. Kita cek tanggal 11 November. Jadi kalau masalah bandar pelik sebenarnya teman-teman ya. Masing-masing emiten itu punya bandar tersendiri teman-teman ya. Kita contoh kasus saja, nanti teman-teman terapkan di kasus yang lain gitu ya. Contoh ketika di up seperti tanggal 11 sama tanggal 12. Nah, kita cek di tanggal 11-nya. Oh, si MG, si AK, si RI, si LG. Nah, kita sudah periksa tuh teman-teman ya. Oh, ini broker ini yang angkat nih gitu kan. Contohnya kita sudah melakukan analisa teman-teman, bukan analisa penelitian lah gitu ya. Ada AK, ada MG, ada RF, contohnya ada LG ya. Ada LG, oke lah kalau si XC mungkin teman-teman kita gitu. Tapi ini besar juga gitu. Apakah ini bagian daripada bandar atau tidak, kita ambil aja contohnya empat broker terbesar yang ngambil contohnya seperti. Jadi ini yang memaaf harga ya, gitu kan, volume besar gitu kan. Nah, periksa lagi nanti tanggal 12-nya teman-teman, kan ini naik juga nih. Wah, si bandar belum jualan nih, periksa tanggal 12-nya siapa yang beli lagi. Nah, oh ternyata yang beli kedua itu di sebelah kirinya ada si YJ, ada si TP, ada si YB, ada si XA contohnya gitu, ada si GR gitu kan. Ini pembelian yang kedua teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman gabungkan antara tanggal 11 sama tanggal 12. Nah, gini kan. Nah, oke. Nah, udah digabungin, ternyata pas disatuin itu ada YJ ya, ada MG, ada AK, terus ada LG, ada YB. Nah, berarti kan di sini ada 4 broker di sini kan. Nah, YJ, MG, AK, LG adalah sebagai broker. Wah, kita curigain dulu. Kita belum menganalisa ini brokernya bandarnya siapa gitu kan. Nah, teman-teman perhatikan. Oke, kita lihat siapa yang jualan duluan. Ini kan jualan nih sini nih. Mereka kan jualan nih. Ya. Kalau langsung cek tanggal 13. Nah, siapa yang ngebuang? Tanggal 13. Nah, DR, BF, SS, SQ, YP. Ada nggak yang termasuk di situ teman-teman ya? Wah, si MG kok jadi menghilang. Nah, berarti kan si MG sudah jualan peak 1. Si MG disinyalir sebagai bandar, teman-teman, dicurigain sebagai bandar ya. Berarti si YJ, si MG sudah keluar.
Nah kita bikin coretan aja, MG coret, oh berarti pas tanggal 13 si MG keluar, si YJ belum gitu kan, malah si YJ ngambil banyak. Terus si AK, si LG sama si B, malah si YB ngambil lagi gitu kan. Kalau perlu teman-teman hitung nih jumlah lotnya. Kalau saya mendeteksi seperti itu. Cek lagi tanggal 14-nya, kan dia masih jualan tuh, masih ke bawah. Ya 14. Lihat, perhatikan. Oh, si YJ masih ada, si MG masuk lagi gitu kan. Wah, berarti si MG sudah jualan di sini, teman-teman, di tanggal berapa? Tanggal 13. Tapi tanggal 14-nya dia masuk lagi kan. Tapi si YJ masih ada di dalam gitu kan. Ini belum istilahnya kan ngambil dari harga dari 126, jual di 173, berarti kan rentannya jauh teman-teman ya. Sedangkan si bandar itu, ingat teman-teman, bandar itu tidak dia punya harga contoh dari rentan 1128 sampai 170 itu pasti berbeda-beda teman-teman. Contohnya jatah yang di harga 136 walaupun 12 candle 2 hari. Contohnya cuma 500 ribu lot, yang ini 200 ribu lot. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Wah, si YJ masuk lagi nih, si MG masuk lagi gitu kan. Si AK sama si LG, mana si LG nih gitu kan, si LG mana si LG. Nah, si LG malah hilang kan. Wah, si LG kita curigain lagi si LG gitu. Nah teman-teman, seperti itu. Jadi kita itu harus tahu kalau kita sebagai retail hanya bisa seperti ini teman-teman. Jadi harus mendeteksi satu-satu sebenarnya, satu hari. Periksa lagi tanggal 15 ya. Si MG hilang lagi, bukan hilang apa, ke sini lagi kan. Masih ada sebelah kiri, cuman berkurang kan barangnya. Kita lihat si AK masih ada, YJ masih ada nih. Si LG nggak ada kan. YB mana YB? YB mana YB? Si YB juga sudah hilang nih. Nah seperti itu teman. Wow, berarti si YB nih. Nah langsung teman-teman curiga, oh si YB berarti di sini yang hilang. Si MG masuk, berarti si MG masuk, YB hilang, berarti kan si YB sudah jualan di tackle sama si MG gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau bandar itu rumit sebenarnya teman-teman. Tanggal 18 lihat si MG masih ada kan. BB masuk kan. Wah, ini si BB masuk lagi, lihat. Si YB masuk lagi kan. BB, YB masuk lagi. Ya. Ada broker baru si BB ini masuk. YB masuk lagi gitu kan, broker besar juga gitu kan. Wah, gimana katanya ini? Terus sampai dia istilahnya nanti sampai mentok di sini biasa teman-teman nih. Sampai mentok di harga pas dia memaaf harga. Ya. Nah, kali sini kan permainan juga teman-teman ya. Terus lagi tanggal 19 lagi. Ya. Wah, CBB masih ada, YJ masih ada terus-terusan gitu kan. MG masih ada. YB mana YB nih? YB kan hilang lagi teman-teman. Berarti kan si YB sudah jualan. Ya. 20 harus satu-satu teman-teman. YJ masih belum jualan juga. BB sama MG masih bertahan sama si AK nih gitu kan. Nah, si LG kan masih ada lagi nih. Katakan si LG sudah mulai istilahnya jualan dari 21 gitu kan. BB sekarang mimpin nih di tanggal berapa? Tanggal 21 di November. Nah, di sini kan di sideway ini kan. Ya. BB, YJ, AK, MG masuk lagi kan sama LG tambah sama si BB. Tapi si YB hilang kan. Nah, si YB hilang, artinya sudah jualan kan si tanggal 22-nya kita lihat. Tuh. BB masih ada, YJ masih ada, MG tinggal di bawah 1,3 contohnya gitu teman-teman ya. Mereka jualan juga. Tanggal 25 lagi. Nah, tuh teman-teman. Jadi nanti juga ketahuan teman-teman. Nanti teman-teman harus ketahuan seperti itu. Jadi ini yang jualan signifikan itu siapa nantinya gitu. Tanggal 26 BB masih digantikan, yang paling besar si BB gitu kan. Nah, MG masih ada 1,2, tapi kan tadi 1,3 hilang gitu kan si AK. Nah makanya teman-teman perhatikan broker sama jumlah ininya apa namanya, jumlah lotnya. Makanya saya suka menghitungnya bukan dari jumlah, kadang-kadang saya tidak menghitung jadi jumlah nominalnya teman-teman, saya suka menghitung dari jumlah lotnya ya, teman-teman ya. Tanggal 27. Nah harus satu-satu, jadi teman-teman sebenarnya harus satu-satu gitu teman-teman ya. Jadi biar ketahuan, oh berarti ini si LG sudah hilang, sudah jualan. Di sini kan si kita curigain dari yang memaaf harga ini dulu teman-teman, yang memaaf harga ini dulu. Yang mungkin istilahnya si YJ ataupun si MG, contohnya gitu, si YJ sama si MG mungkin dia ngejual di harga rendah, nggak mungkin gitu kan. Ternyata mereka itu keluar masuk gitu teman-teman ya. Maka saya bilang kemampuan seorang itu hanya bisa membeli dan menunggu gitu kan.
Tuh kan si MG hilang lagi gitu kan. Berarti kan udah jualan teman-teman ya, si MG 29. Si BB, si AK sudah masuk, IJ sudah mulai digeser gitu kan. Si MG hilang gitu kan. Tanggal berapa nih? Tanggal 29, di mana tanggal 29? Nah, di sini kan. Nah, pas di sini kan si MG hilang gitu kan, diganti sama si AK sama si BB. Nah, mungkin emang teman-teman kalau bandar itu emang agak rumit teman-teman semua. Karena kita harus menyediakan harus satu-satu teman-teman, sebenarnya harus per tanggal teman-teman, jadi tahu berarti ini yang memegang itu siapa. Contohnya gini, sampai tanggal berapa ya, sampai tanggal 28 deh contoh gitu ya. Nanti perubahannya teman-teman ketahuan, ini si bandar lagi pas markup harga ini lagi jualan gitu kan. Ini di markup di sini juga siapa nih. Nah, nanti cek juga teman, kenaikannya siapa, penurunannya siapa. Nanti teman-teman bisa ketahuan sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini disinyalir siapa yang nunggu, berarti yang pas memaaf harga di sini kan yang kemampuan seorang bandar kan biasanya memaaf harga teman-teman. Jadi ketika memaaf harga itulah yang kita curigain. Nanti saya bilang kan bukan hanya satu, ingat teman-teman, bukan hanya satu si bandar itu. Bisa 2 broker, 3 broker gitu. Sudah aja kan disinyalir si MG, si AK, si RF sama si LG ya. Ternyata pas di pertengahan perjalanan si BB masuk teman-teman ya, si YJ belum jualan gitu kan. Terus kita cek lagi pas terakhir, contoh di sini pas kenaikan di sini nih teman-teman ya, 10 Januari contoh gitu ya. Jadi kita harus emang ngecek teman-teman yang bagus itu satu persatu teman. Nah, model sini kan. Nah, udah ketahuan kan si BB masih ada nih, si YP ganti retail teman-teman kita ya. Kalau YP kan di sini kadang-kadang ada nyangkut. Masalahnya YP itu kan banyak retailnya juga teman-teman ya. Nah, kalau XA kan istilahnya banyak yang uai kan juga, cuman dia suka ngejeblosin mulu gitu kan. Nah, si LG kan masuk lagi teman, perhatikan tuh kan, si LG pas kenaikan di sini masuk lagi ya. Nanti perhatikan nih teman-teman, berarti jadi teman-teman kalau ingin melihat suatu bandar itu teman-teman harus pegang satu satu emiten ya. Contoh teman-teman pegang saham Bumi nih, ikutin teman-teman, ikutin perjalanannya. Yang buang siapa, yang makan siapa ketika naikan. Model saham di Humi itu teman-teman. Karena saya ngikutin dari awal, makanya kalau teman-teman ingin tahu sebuah emiten dikuasain sama bandar atau tidak, bandarnya siapa maksudnya, bandar siapa, ikutin dari awal. Contohnya, saya ngikutin Bumi nih. Teman-teman jangan beli dulu gitu kan. Teman-teman jangan beli dulu. Nanti teman-teman bisa memperhatikan tuh kenaikan siapa yang ambil. Contohnya si MG. Nah, di sini kan waktu tanggal berapa nih? 10 Januari si MG malah keluar kan. Tapi si BB masih ada di dalam. XA YP malah nambah si AK. Tapi di sini yang memaaf harga itu siapa? MG, AK, RF sama LG. Sekarang LG yang masuk, MG jualan. Nah, seperti itu aja. Kadang-kadang kalau teman-teman istilahnya digroskan gitu kan, perhatikan tuh. MG lah yang memegang kendali di sini teman-teman, perhatikan ya. Walaupun si MG berarti si MG sudah jualan teman-teman ya. Pemicunya adalah si MG teman-teman. Nah, seperti itu teman. Jadi kita akan lihat pemicunya siapa gitu. Maka kemampuan seorang bandar itu adalah yang bisa memicu, memetik naik gitu kan. Nah, masuk pada datang tuh kan, volumenya meningkat, kalau teman-teman frekuensinya meningkat gitu. Wah, di running tag ada jalan terus, bumi terus dipanggil anak-anak scalping, anak-anak SL scalping, anak-anak YP scalping pada datang. Loh, kan akhirnya bisalah di up. Pada pemicunya siapa? Walaupun di sini terdeteksi SCMG sudah buangan, teman-teman. Tapi di sini adalah sebagai pemantiknya, teman-teman ya. SCMG akhirnya berhasil jualan di harga tinggi. Ya, begitulah teman-teman ya. Nanti si YJ contohnya si YJ kan kalau kita kalau dari sini nih 11 November ya, kita satuin gitu 11 November ya sampai tanggal 10 ya. Si NI, si YP, si AK, si YJ kan masih, si YJ masih ada nih. Nanti gitu kalau teman-teman perhatikan, contohnya sampai mereka banyak, contoh si MG, si BB, si MG masih ada barang, contoh gitu ya, dari tanggal segini teman-teman, contohnya gitu. Nanti akan berputar teman-teman. Yang dari si MG itu yang tadi contohnya di atas, tiba-tiba jadi di bawah. Artinya kan barang tinggal sedikit, artinya sudah jualan, teman-teman, seperti itu ya. Mulai si AK, si EJ kan belum jualan, teman-teman nih, ya.
belum jualan terlalu signifikan, si AK, si YJ gitu kan. Terus si YB-nya kan nggak ada tuh. LG juga masih tinggal sedikit lagi kan, LG nih, perhatikan LG tinggal sedikit lagi. Ya, MG juga tinggal sedikit lagi, contoh seperti itu teman-teman ya. Wah, seperti itu teman-teman. Jadi setiap bandar itu teman-teman, dia itu melakukan bandar itu banyak brokernya. Ingat, dia tidak bekerja sendiri teman-teman. Kadang-kadang mereka ketahuannya itu ya, mereka tahu yang ini kok jualan, yang ini enggak gitu kan. Contohnya si MG sini nih, si MG jualan, kok si BB terus masuk gitu kan. Nah, strateginya seperti nanti si BB sudah mencapai average-nya teman-teman, baru dia akan jualan seperti itu teman-teman. Kadang-kadang kan dia beli di atas, diambil aja terus pelan-pelan, udah sampai istilah, udah sampai average-nya dia udah di bawah nih, langsung dia di si BB, si MG ngangkat ya, ngangkat makan barang si BB sebagian gitu kan. Nanti teman-teman yang lain lah yang makan nantinya itu teman-teman. Tetap seperti itulah. Jadi mungkin teman-teman bisa dipahami ya. Sebenarnya kalau ingin teman-teman mengetahui sebuah bandarnya siapa teman-teman, lebih baik teman-teman ngikutin satu emiten dulu deh. Satu emiten dulu. Jadi teman-teman pelajari itu kenaikannya, penurunannya siapa. Nanti ketahuan tuh. Biasanya oh ini yang megangnya, ini yang megangnya gitu kan. Terus karakternya, model karakter si MG nih, beli sekarang suka jualan besok gitu kan. Ini kalau ada si YB sama si BB biasa suka kerja sama nih. Kalau si MG sama si BQ kadang-kadang kerja sama nih, seperti itu. Kadang-kadang nanti ketemu teman-teman itunya apa namanya polanya. Pasti ketemu polanya teman-teman ya. Oh, ketika mau ngambil nih, oh MG sudah ngambil nih. Udah saya ngambil besok untuk scalping. Contoh seperti itu, contohnya seperti itu model di sini contoh gitu ya. Sehingga 10 Januari, contoh 10 Januari deh. Niat mau scalping apa enggaknya, kita lihat dulu. Wah, nggak jadi nggak jadi apa, si MG istilahnya jualan itu di sini. Si MG jualan nggak jadi Nah, di sini lagi teman-teman lihat nih di tanggal 11 November contoh, kita kan yang paling tinggi 11 November nih, contohnya aja. Kalau teman-teman yang suka scalping gitu, dulu saya waktu di Humi begitu teman-teman, ada beberapa yang saya ikutin, terutama Humi ya. Humi itu saya ikutin dari awal itu teman-teman, sampai saya tahu itu si CC, si BK itu adalah bandar porennya, dan si lokalnya itu YY sama YB teman. Maka jadi tahu saya itu, oh si YB ternyata suka ngebandarin gitu teman-teman. Seperti itulah teman-teman ya. Nah, mulai ini tanggal 11 November siapa ini yang ngambil? 11 November itu si ini yang ngambil BB, LG, AK gitu kan. Ini waktu tanggal 11 Desember ini mah. 11 November, mana November. Nah, si MG wah sudah ngambil si MG nih. Karakternya si bagaimana si MG gitu teman-teman. Wah, dia kalau istilahnya MG ngambil, besoknya jualan gak nih gitu. Coba si MG berapa nih? 1,9 juta lot gitu ya. Nah, kita cek tanggal 12-nya. Bukan. MG jadi berkurang kan 1,6, artinya kan mereka jualan juga gitu teman. Seperti itulah teman-teman. Jadi lihat pemicunya siapa, nanti ke depannya teman-teman akan tahu siapakah yang akan memaaf harganya. Jadi sini yang di sini itu yang memaaf harga itu si MG, si YJ gitu kan, si LG, si AK, si YB, kan broker besar semua teman-teman ini. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui siapa bandarnya sebenarnya dengan cara per transaksi teman-teman ya. Per transaksinya bagaimana? Teman-teman ikutin dulu ini contoh di sini nih, mau ikutin bandar nih contoh gitu kan. Ini udah ada kenaikan, siapa teman-teman yang ikutinnya tanggal 10 Januari. Nah, teman-teman sudah mulai ngikutin nih dari sini nih. Ya, pegangkan satu emiten, teman-teman enggak usah banyak-banyak emiten kalau teman-teman ingin tahu bandarnya. Nah, di sini kan YB, XA, BB, teman-teman. Perhatikan untuk ininya apa namanya grossnya. Oh, berarti si MG nih gitu kan yang jadi pemicu sama si YP nih. YP ketemu YP nih. YP ngambil 3,6 juta lot. Ini YP cuma, berarti yang ini yang scalping yang ini teman-teman, yang scalping udah keluar, teman-teman kita yang masuk gitu kan. Nah, berarti begitu teman-teman. Nah, disinyalir oh nih si MG jualan, si BB, tapi si BB masuk nih. Nah, di sini waktu di sini kan si BB ada nih gitu kan. Oke, catat. Langsung catat sama teman-teman, catat nih. Si BB masuk nih. Terus aja perhatikan. Nanti teman-teman akan tahu, oh ketika naik itu contohnya ini bikin si kepala merah. Ya, si kepala merah. Oh, berarti
nanti si MG masuk lagi nggak nih besoknya gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dengan tahu sendiri ketika siapa yang ngambil, teman-teman ikutin nanti kalau bandar mah teman-teman ikutin bandar seperti itu teman-teman. Ingat ya, bandar itu tidak beli sekali loh teman-teman ya, bahkan beli berkali-kali. Jadi kalau teman-teman yang all in yaitu ajaran siapa gitu. Bandar aja mau foreign mau lokal dia ngambilnya tidak sekali teman-teman, karena tidak terdeteksi ngambilnya dikit seperti itu teman-teman. Nah pas dia sudah average-nya udah cukup, langsung dia ngebeli banyak untuk memaaf harga, baru dia jualan di atas. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman membantu ya, karena setiap emiten itu bandarnya beda-beda, karakternya juga berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya kalau ingin tahu bandar itu, makanya saya bersyukur sekali ketika ada bandar detektor seperti ini teman-teman ya. Ini adalah menciptakan, oh ini bandar sudah masuk nih. Walaupun berbeda-beda kan saya bilang dalam sebuah emiten itu bandarnya tidak satu teman-teman, brokernya tidak satu. Mereka pun walaupun satu akunnya banyak. Strategi saya bilang kita itu akan satu langkah kalah dari 10 langkah lebih pintar daripada bandar itu lebih pintar 10 kali lipat daripada retail, pasti itu teman-teman. Kita itu hanya satu langkah, dia udah 10 langkah ke depannya seperti apa dia tahu teman-teman ya. Kalau kita kan hanya melihatin dari broker-broker itu, ternyata ya omongan mereka kita tidak tahu teman omongan mereka itu seperti apa ya. Makanya kalau pingin istilahnya teman-teman ngikutin jadi broker bandarmologi ya, ikutin aja istilahnya siapa yang jualan teman-teman, siapa yang beli. Nah catat sama teman-teman tuh, harus dicatat teman-teman. Di sini kan terdeteksi mulu nih MG BB LG tambah YJ tambah YB. Nah YB udah terakhir nih, tapi di sini YP saya bagi 3 aja. YP kita buang dulu deh, soalnya YP kan banyak keperluan gitu kan, lebih banyak retailnya gitu kan. XA juga kita kesampingkan dulu deh gitu kan, siapa tahu si XA ini sebagai bandar daripada luar aja gitu untuk merecokin gitu. Kadang-kadang kan ada yang seperti teman-teman XA nih tanggal 11 nih ngambil, tanggal 10 nih ngambil ya, kenapa diturunin tapi si XA jualan. Nah berarti dia tidak setuju ada bandar luar yang masuk teman-teman. Jadi ngusir dulu bandar luar nih, biasanya itu bandar dalam sengaja tuh dikasih, nanti habis dikasih udah digencet, akhirnya ya udahlah saya tidak diizinkan untuk naik, ya udah saya keluar. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, untuk bandar makanya kita itu bikin trading nanti ke depannya itu sesimpel mungkin. Saya bilang teman-teman, kita akan ikutin MA10, average MA10 gitu kan. MA10 lagi menuju ke atas, tanda-tanda kenaikannya dengan kepala merah, tanda-tanda penurunannya dengan si ekor merah sama si ekor hijau teman-teman ya. Saya ingin ke depannya itu trading dengan sangat mudah gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngikutin bandar itu pelik teman-teman, pelik sekali teman-teman. Jadi susah untuk ditebaknya kadang-kadang teman-teman. Oh ini CMG udah ngambil tapi besoknya jualan gitu kan. Nah teman-teman nanti harus tahu itu bagaimana karakter sebuah emitennya. Ini emitennya naikin contohnya cuma 2 kali candle besar, berarti besoknya jangan beli, kita tunggu aja nih dia turunnya di persenan berapa. Kadang-kadang setiap emiten itu ada yang pakai persenan, ada yang pakai candle teman-teman, banyak. Ada pakai gap juga, ada pakai MA juga, tergantung lukisan mana yang mau dibentuk sama bandarnya, tergantung bandarnya nih teman-teman. Lukisan market makernya seperti yang saya jelaskan ini teman-teman. Ini kan yang ngelukis itu mereka teman-teman ya. Jadi kita harus harus memahami lukisannya itu ya, tidak serta-merta harus gimana gitu. Tidak akan sekali ngerti teman-teman. Makanya kenapa saya menyarankan kepada teman-teman ambil yang 3 garis itu teman-teman ya, ambil 3 garis. Jadi teman-teman nanti nggak usah mikirin bandar, karena untuk ngikutin bandar sangat sulit teman-teman ya. Saya akui juga sangat sulit teman-teman untuk bandar. Kecuali kalau kita ngikutin foreign juga sangat sulit, model di BSDE teman-teman. Perhatikan di BSD. Yang perhatikan BSD ya. Nah, ini bandar itu ngambil tapi kenapa diturunin? Bandar lokal itu ngambil terus, kenapa diturunin? Terus bandar foreign juga ngambil, kenapa diturunin? Nah, kita tidak akan pernah paham teman-teman apa yang diinginkan sama seorang bandar. Loh, kok ini diambil terus tapi dinaikin kayak gitu. Emang diturunin.
Apa maksudnya gitu kan? Menerka-nerkalah kita teman-teman. Oh, seperti itu. Jadi kalau kita ngikutin bandar itu cenderung kita akan kesulitan. Tapi kalau saya kan cenderung kepada teman-teman itu, tunggu sebentar ya. Nah, mengandalkan 3 garis teman-teman, garis atas, garis tengah, sama garis bawah. Jadi, ini lagi di garis di bawah harga garis tengah, berarti kan lagi murah, ya cenderung dijual di harga murah. Kapan mulai ngambil? Berarti kita sudah tahu, di sini nih area pengambilannya di angka 895 gitu kan. Nah, saatnya kapan saatnya ngambil? Tunggu MA10 di bawah candle. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan bikin trading itu sesimpel itu. Kalau dia gagal, contoh di sini teman-teman. Ini kan teman-teman di sini harga di sini berapa? 1200. 1200 sudah tinggi teman-teman. Wah, kemarin aja tidak sanggup nih di sini. Kan udah tinggi, paling target ke sini gitu kan, contoh gitu kan. Wah, tidak kuat ya. Udah saya tidak akan ambil. Kenapa? Karena harga sudah tinggi walaupun di harga di bawah harga tengah, karena cenderungannya dijual di harga tengah. Dan belum lagi dijual di harga lebih tinggi sejak tahun 2021 itu teman-teman ya. Coba di bumi kita bumi nih. Nah, bumi itu cenderung beberapa tahun itu dijual di harga rendah, di harga murahnya. Dia hanya melewati harga kan harga murah, atau ini yang bawah ini harga murah nih. Saya cenderung dia dijual di harga murah, berarti saya tidak akan beli setelah harga murah, karena kecenderungan di harga murah paling tinggi juga mungkin naik ke 175, mentok di 200-an. Tapi saya akan beli ketika di bawah harga murah banget. Nah, di sini teman-teman ya. Enggak usah 77, teman-teman, 67 enggak usah. Mungkin di sinilah di 90, saya akan beli 90 gitu kan. Nanti setelah MA10 sudah di bawah candle baru saya beli. Kenapa untuk di MA10 di bawah candle? Karena kecenderungannya akan naik. Seperti teman-teman ya. Kecenderungannya itu akan naik kalau MA10-nya di bawah candle seperti itu. Jadi kita akan melihat dengan kepala nyata aja gitu teman. Perhatikan ya, bumi contohnya nih. Nah, ketika di bawah candle, perhatikan ya. Nih di sini mungkin gagal. Contoh di sini teman-teman, di sini gagal nih. Beli di sini contoh ya. Beli sini kan naik sedikit. Wah, mau turun lagi nih. Beli lagi di sini kan MA10 di bawah candle lagi nih. Set, naik kan. Nah, saya bilang ini walaupun teman-teman istilahnya ngambil di sini kan kemungkinan naik berapa nih? 9%, kan lumayan kalau 10 triliun teman-teman. Ya, upayakan kalau beli itu di bawah di MA10 tapi lagi di bawah. Jadi kecenderungan walaupun di bawah ke bawah lagi, loh kita beli udah di bawah kok, ini harga 69 gitu kan. Walaupun tidak di 69, contohnya ketika teman-teman di sini nih di tahun berapa nih? Tahun 2023 contoh. Tahun baru 2024 ini. Jadi kalau kecenderungan kita beli di MA10-nya teman-teman, MA10 di bawah candle, kecenderungan up-nya ada gitu teman-teman. Ini average juga nanti sama MA10 di bawah candle. Nah, perhatikan teman-teman tuh. Contoh teman-teman MA10 di bawah candle sini nih ya. Di 121 contoh. Kan di bawah luruh nih, lari dulu. Wow, biarin dulu teman-teman, belum average dulu. Nanti average di mana? Contoh kita akan pakai trading planningnya 20%. Udah 25 nih, saat nih. Saatnya nih. Tunggu kan set naik. Nah, nanti teman-teman di sini lagi average-nya itu di 13%-nya. Tapi 13% lagi menuju ke atas, teman-teman. Kalau ini masih ke bawah dulu nih. Dah, gitu teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Kalau saya melakukan trading planningnya seperti itu, akan beli di MA10 tapi lagi di bawah. Mungkin teman-teman memahami ya. Jadi untuk urusan bandar itu sangat pelik sekali teman-teman ya. Ya teman-teman harus ngitung satu-satu. Makanya saya beruntung sekali ketika ada tanda-tanda kenaikan nasional. Bandar yang ngambil nih. Kita tidak akan pernah tahu teman bandar ini apakah si BB yang ngambil duluan ataupun si MG yang beli duluan atau jual duluan, karena masing-masing bandar itu punya programnya masing-masing gitu kan. Bumi program mau kemana nih gitu kan. Satukan visi dan misinya dulu gitu. Nah, seperti itu teman-teman mungkin dapat dipahami ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan sebuah analisa untuk seorang bandar, teman-teman harus meluangkan waktu setiap kenaikan sama penurunan. Teman-teman hitung tuh siapa tuh bandarnya itu, apa yang jual belinya sampai istilahnya teman-teman harus perhatikan siapa pematiknya di broker ini nih, di grossnya. Grossnya ini pematiknya siapa? Dari sini tanggal 9 deh.
Ini ketahuan sama bro ya pemaktiknya siapa di si MG kan. Oh MG LG nih yang mainin nih gitu kan, walaupun istilahnya lagi posisi turun gitu kan. Pas di net kan, nah teman-teman harus pahami itu ya, LG itu malah jualan kan. Nah seperti itulah teman-teman ya. Berarti LG di sini itu bandarnya itu antara si LG, MG, YJ, YB. Nah itulah bandarnya teman-teman ya. Mungkin ditambah si AK teman-teman ya. Nah, jadi bandarnya banyak teman-teman di bumi ini gitu ya. Masing-masing mereka itu punya tujuan masing-masing biasa teman-teman ya. Oh saya mau mengangkat di sini, mau tapi mereka sebenarnya satu kesatuan teman-teman ya, satu kesatuan. Kalahnya mereka sama siapa? Sama pemilik emiten. Bandar pemilik emiten kalau mau ngehajar, contohnya sini udah rendah mau ditaikin nih, cuma si bandar emiten enggak dulu nggak usah naikin, dihajar sama dia, beng, nggak bisa apa-apa si bandar yang penguasa bumi juga gitu kan. Jadi itu bandar emiten, terus bandar emiten, bandar pemilik sahamnya ini, bukan pemilik yang suka ngerjain di sininya, sama si bandar luar teman-teman. Itulah lawan mereka. Nah kita sebagai retail, kemampuan retail itu hanya memakan di atas kalau nggak makan di bawah gitu kan. Terus untuk smart money, nah itulah biasa lawan-lawan daripada bandar teman-teman. Smart money itu kan biasanya di kalangan retail, tapi dia manajer investasi, dia mau bawa duit banyak juga teman-teman untuk smart money itu ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu ya. Mungkin itu pandangan saya teman-teman. Silakan teman-teman melakukan pandangan yang lain gitu teman-teman ya, buat menambah lagi ilmu yang teman-teman berikan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ciao.